Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pertama yang kita bahas adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Ilmu pengetahuan atau iptek sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, Belanda lah yang memperkenalkan Indonesia cara membuat senjata, kendaraan, dan alat transportasi lainnya. Dari yang Belanda ajarkan itulah Indonesia dapat merebut kemerdekaan dengan cara mempelajari apa yang Belanda ajarkan kepada bangsa Indonesia. Nah, karena pada masa itu Belanda mulai merasa terancam, maka Belanda memblokir ilmu pengetahuan dari Barat dan pendidikan untuk warga negara Indonesia. Maka saat itu pendidikan di stop agar Belanda tidak lagi merasa terancam. Namun setelah Indonesia merdeka, ilmu pengetahuan warga negara Indonesia semakin berkembang. Karena sekolah-sekolah yang ada sudah dibebaskan, mereka bebas belajar, bebas berkembang, dan dari situlah warga Indonesia berinovasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka telah pelajari sebelumnya. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Setelah teman-teman mengetahui mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, maka selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai hubungan nilai-nilai Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui nilai-nilainya, hubungan nilai-nilai Pancasila dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, kita sendiri harus tahu apa sih Pancasila, maksudnya ada berapa sih Pancasila itu. Biasanya kan kebanyakan orang lupa ya, sering kita lihat tuh di jalan-jalan, apalagi ketika ada protokol kesehatan seperti ini gitu ya. Biasanya ada razia dan orang itu diminta buat menghafalkan Pancasila, biasanya pada lupa ya. Nah, kita sendiri harus mengingatnya. Apa sih Pancasila itu? Ada 5, yakni pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 sila ini saya akan coba jabarkan sedikit-sedikit ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kalau kita belajar bersama. Pertama, yakni sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama ini terkandung kata ketuhanan, di mana iptek yang diciptakan harus kita pikirkan dulu dampak baik dan buruknya. Jika dampak baiknya lebih besar dari dampak buruknya, maka iptek itu baik digunakan di bangsa Indonesia. Nah, dari sila pertama ini juga sangat berguna bagi para ilmuwan dalam menciptakan iptek itu sendiri, karena ilmuwan dapat berpikir menciptakan iptek yang bertujuan untuk kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan sila pertama ini juga ilmuwan dapat menjadi ilmuwan yang berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila ini terkandung kata kemanusiaan, yang artinya apapun yang iptek yang diciptakan harus bertujuan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, memiliki moral dan iptek ini tidak menciptakan ketidakadilan bagi bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Dari sila ini terkandung kata persatuan, yang artinya apapun iptek yang diciptakan itu harus bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak boleh, iptek itu tidak boleh mempecah belah bangsa Indonesia. Bahkan iptek yang digunakan dapat bermanfaat atau bisa dipelajari bangsa Indonesia, contohnya untuk membuat film-film dokumenter sejarah Indonesia dan sebagainya.
Selanjutnya yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni sila yang keempat. Dalam sila ini terkandung kata kerakyatan dan demokrasi. Itu artinya rakyat Indonesia bebas mempelajari ilmu pengetahuan, mengembangkan, mengajari, bahkan mempersebarluaskan, asalkan ilmu pengetahuan tersebut yaitu ilmu yang baik dan tidak berdampak buruk bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ketika sila ini pun mengandung kata jika seseorang menemukan iptek atau ilmu pengetahuan baru, kita sebagai orang lain harus menerima dan memberikan apresiasi. Sekali lagi, yang penting iptek itu iptek yang baik, ilmu pengetahuan yang baik, bukan ilmu pengetahuan yang buruk. Terutama negara juga harus memberikan apresiasi berupa fasilitas, izin dan sebagainya. Itulah bentuk apresiasi dari negara untuk rakyatnya. Yang selanjutnya yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya iptek yang diciptakan harus memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini iptek itu harus merata dan dapat dinikmati atau dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apalagi ketika iptek itu di jalur pendidikan, maka iptek tersebut harus disebarluaskan secara merata dan tidak pilih kasih. Maksudnya jika di daerah ini ada, maka di daerah ini juga harus ada. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tadi teman-teman udah mengetahui tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia serta hubungan nilai-nilai Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan coba saya jelaskan mengenai peranan Pancasila bagi ilmu pengetahuan. Nah, peranan Pancasila sendiri itu ada 3. Yang pertama yakni filterisasi, kedua tolak ukur, yang ketiga sebagai alat kontrol. Nah, dari ketiga itu akan coba saya jabarkan ya teman-teman, mudah-mudahan dapat memahaminya. Yang pertama yakni sebagai filterisasi. Budaya yang masuk di Indonesia itu banyak sekali. Nah, dengan Pancasila sebagai filterisasi, maka kita dapat menyaring budaya-budaya yang masuk Indonesia. Dengan Pancasila sebagai filterisasi, maka kita dapat mempertahankan integritas negara kita yang ada di Indonesia. Walaupun kita berada di era globalisasi. Nah, memang benar teknologi yang kita gunakan yaitu teknologi dari barat. Namun, tidak semua budaya barat bisa kita gunakan di Indonesia. Contohnya nih teman-teman, internet. Internet itu adalah yang bisa diakses oleh semua orang, dari kalangan anak kecil, remaja, dewasa, bahkan manula pun bisa mengakses internet itu sendiri. Nah, di dalam internet itu terdapat hal positif dan negatif teman-teman. Kalau positifnya nih teman-teman bisa mengakses ilmu pengetahuan, ilmu yang lain. Namun dari sisi negatifnya nih teman-teman, ada yang disebut dengan pornografi. Nah, pornografi itu adalah hal yang sangat tidak dibenarkan di negara kita ini. Beda dengan negara barat atau negara-negara lain yang melegalkan pornografi sebagai media tontonan yang sudah biasa saja gitu, dilegalkan di negara-negaranya gitu. Nah, dengan Pancasila itulah kita memfilter mana yang berdampak baik, mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak gitu teman-teman. Ya, yang kedua yakni sebagai tolak ukur. Nah, perkembangan ilmu teknologi atau pengembangan ilmu itu tidak selamanya bersifat baik dan ada juga yang bersifat tidak baik, yaitu bersifat negatif. Dari Pancasila sebagai tolak ukur inilah kita dapat mengukur mana yang baik, mana yang tidak untuk negara kita, mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak bisa kita gunakan. Contohnya yakni tenaga nuklir. Tenaga nuklir itu sebenarnya baik, ini memiliki jangka waktu yang panjang dan juga bisa digunakan sebagai alat militer bagi negaranya. Namun
kalau kita lihat lagi di negara kita dari letak geografisnya, kita ini adalah negara yang berada di cincin pergunungan. Maka jika kita menggunakan alat nuklir itu sendiri, maka kita bisa memusnahkan peradaban. Kita bisa menghilangkan nyawa-nyawa yang ada di negara kita ini, karena letak geografis kita tidak cocok menggunakan nuklir itu sendiri. Nah, yang ketiga ya ini sebagai tolak ukur. Maksudnya sebagai sebagai tolak ukur. Nah, yang selanjutnya ya ini alat kontrol. Ilmu pengetahuan yang tidak terkontrol biasanya menimbulkan penyimpangan yang tidak baik di negaranya. Maka dengan Pancasila inilah kita mengontrol ilmu pengetahuan yang ada di kita. Nih, contohnya teman-teman, industrialisasi yang ada saat ini, yaitu tentang darah babi, teman-teman. Bagi industri kimia itu sangat menguntungkan, teman-teman, karena dengan ekstra darah babi itu peminatnya banyak, teman-teman. Banyak yang minat, banyak permintaan, bahannya pun banyak di Indonesia. Namun di Indonesia itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok bertentangan gitu? Karena di Indonesia sendiri itu bermayoritaskan umat muslim yang menolak secara keras daging babi, apalagi darah babi itu sendiri, gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir teman-teman, kita akan mempelajari tentang tantangan Pancasila yang ada atau dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yakni tentang berkembangnya kapitalisme dan liberalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Yang kedua yakni lemahnya apresiasi terhadap alternatif yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan perkembangan kapitalisme yang pertama yakni perkembangan kapitalisme, yakni perkembangan yang bertolak belakang dengan perekonomian Indonesia, yakni seperti merampas, merebut, berkompetisi, itu tidak ada di perekonomian Pancasila. Pancasila sendiri mengandung seperti gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Namun sekarang banyak yang melupakan perekonomian itu sendiri, perekonomian Pancasila itu sendiri. Banyak yang lebih condong kepada kapitalisme itu sendiri karena telah menguasai perekonomian dunia. Yang kedua yakni kurangnya alternatif, maksudnya apresiasi terhadap alternatif yang ada di Indonesia, yakni seperti contohnya teman-teman, ketika kemarin ada mobil listrik ya, ketika Menteri Dahlan Iskan itu memberikan izin, mengapresiasi, namun tidak dengan uji emisi, padahal mobil tersebut tidak menggunakan emisi. Dari sisi yang lain pun, mobil tersebut bisa menjadi daya ekspor kita sebagai negara Indonesia, karena mobil listrik itu tidak menggunakan bahan bakar dan tidak menggunakan knalpot, maka otomatis tidak mencemari lingkungan. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, terima kasih teman-teman yang udah mau menyimak apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat teman-teman, terutama untuk saya sebagai pembelajaran, karena saya sendiri juga masih belajar. Terima kasih ya teman-teman. Nah, kesimpulannya teman-teman, hampir saya lupa. Nah, kesimpulannya nih, Pancasila itu sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di Indonesia. Nah, dari persebaran teknologi ilmu yang ada di Indonesia, masih banyak budaya barat yang lebih dicintai oleh warga negara Indonesia.
Oleh sebab itulah Pancasila digunakan sebagai acuan untuk membuang budaya yang tidak seharusnya ada di Indonesia, agar Indonesia tetap memiliki budaya dan integritasnya sendiri. Seperti itu teman-teman. Semoga kita bisa menjaga negara Indonesia kita, menjaga budaya Pancasila kita, menjaga pengembangan dan teknologi kita sesuai dengan Pancasila yang ada. Terima kasih teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.